Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-39. Di episode kali ini, kalian bakal ditemenin sama aku Indah, dan aku bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk ke topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Sobat Pio pastinya tahu dong tentang sikap egois. Egois seringkali dianggap sebagai sifat yang negatif, di mana seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain. Namun, dalam beberapa konteks, seperti dalam menjaga kesehatan mental atau mencapai tujuan pribadi, ada argumen bahwa bersikap egois bisa jadi perlu. Terkadang, batas antara menjaga diri dan menjadi egois bisa tipis banget. Bagaimana menurut Sobat Pio nih? Nah, di episode kali ini, aku mau nyebutin dan ngejelasin apa sih egois itu dan seberapa buruknya dampak dari egois itu untuk Sobat Pio yang dengerin podcast audio kali ini. Agar Sobat Pio bisa lebih paham lagi gimana dampak egois dan gimana cara buat ngatasinya. Buat Sobat Pio yang belum tahu, egois ialah perilaku yang cenderung utamain diri sendiri tanpa merhatiin kepentingan ataupun perasaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, egois bisa terlihat melalui sikap-sikap yang nonjolin kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya ke orang-orang sekitar. Egois merupakan tantangan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis nih Sobat Pio. Karena seseorang yang egois mungkin kurang peka sama kebutuhan dan pengalaman orang lain. Egois dapat merugikan interaksi sosial dan lingkungan sekitar loh Sobat Pio. Dengan ngutamain diri sendiri secara berlebihan, itu ngebuat sulit untuk nyiptain kerjasama yang efektif. Egois ini hambatan buat mencapai kesuksesan bersama loh. Karena orang yang egois itu mungkin enggan berbagi, nggak mendengarkan pendapat orang lain, dan kurang bersedia buat berkorban demi kepentingan kelompok. Sikap egois dapat mempengaruhi cara orang lain berinteraksi dengan kita. Berikut adalah beberapa reaksi atau sikap yang mungkin ditunjukkan orang lain ketika berhadapan dengan seseorang yang egois. Pertama, adalah kekecewaan. Orang lain mungkin merasa kecewa karena kebutuhan atau keinginan mereka tidak dipedulikan. Kekecewaan ini bisa membuat mereka menjauh loh. Nah, yang kedua, ketidakpercayaan. Sifat egois dapat membuat orang merasa tidak percaya atau ragu terhadap niat baik kita. Mereka mungkin berpikir bahwa kita hanya memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, jarak emosional. Ketika egoisme terus-menerus ditunjukkan, orang-orang di sekitar kita mungkin mulai menjaga jarak. Mereka mungkin menghindari berbagai perasaan atau pengalaman, merasa bahwa kita tidak akan peduli terhadap mereka. Keempat, konflik. Sifat egois seringkali memicu pertikaian. Ketika seseorang merasa diabaikan, mereka mungkin akan mengungkapkan kemarahan atau frustasi yang bisa menyebabkan pertikaian. Nah, yang kelima, menjadi resentful. Orang lain mungkin merasa pahit atau dendam jika mereka merasa sering dikorbankan demi kepentingan kita. Ini dapat menciptakan suasana negatif dalam hubungan loh. 6. Penghindaran. Beberapa orang mungkin memilih untuk menghindari kita, baik secara fisik maupun emosional. Mereka mungkin mengurangi interaksi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang ketujuh, kemandekan hubungan. Sifat egois dapat membuat hubungan stagnan, tanpa saling pengertian dan perhatian. Hubungan tidak dapat berkembang dan menjadi lebih kuat. Yang kedelapan, membuat umpan balik negatif. Teman, keluarga, atau rekan kerja mungkin memberikan umpan balik yang negatif atau kritis terhadap sikap kita.
Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk refleksi, tetapi juga dapat memperburuk suasana. Yang kesembilan, merasa tidak berharga. Seseorang yang selalu merasa diabaikan, mungkin mulai merasa tidak berharga atau tidak diinginkan. Ini dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Nah, yang terakhir, menjaga diri sendiri. Dalam beberapa kasus, orang dapat mengambil langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dengan tidak memberikan perhatian atau dukungan yang kita butuhkan. Nah, buat Sobat Pio yang ngerasa punya sifat egois ini, aku bisa ngasih sedikit tips nih buat Sobat Pio. Semoga bisa diterapin ya tips dari aku. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk merenungkan perilaku dan dampaknya terhadap orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mempertimbangkan perasaan orang lain? Terbuka terhadap masukan dari orang terdekat, serta umpan balik dapat membantu mengenali sikap egois yang mungkin tidak disadari. Yang kedua, mengembangkan empati. Latih diri untuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara, tanpa tergesa-gesa untuk memberi pendapat atau respon. Cobalah memahami situasi dari sudut pandang orang lain. Apa yang mereka rasakan, apa kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, berbagi dan kolaborasi. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau komunitas untuk belajar berbagi dan berkolaborasi. Berikan dukungan pada orang lain dalam mencapai tujuan mereka, bukan hanya fokus pada pencapaian pribadi. Yang keempat, mengatur prioritas. Penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi jangan lupakan tanggung jawab terhadap orang lain. Buatlah daftar prioritas yang mencakup kepentingan bersama. Ketahui batasan pribadi. Jika terus-menerus memenuhi semua permintaan orang lain, Sobat Pio mungkin dapat merasakan tertekan. Nah, yang kelima, belajar dari pengalaman. Setelah menyelesaikan suatu situasi, tinjau kembali bagaimana sikap egois dapat mempengaruhi hasil. Apa yang bisa diperbaiki untuk lain kali? Menyadari sifat egois adalah langkah awal. Berkomitmen untuk berusaha menjadi lebih baik adalah langkah selanjutnya. Nah, Sobat Pio, sikap egois bisa memiliki dampak yang luas buat hubungan sosial kita. Kita harus menyadari bagaimana sikap kita mempengaruhi orang lain. Itu adalah langkah penting buat ngebangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Membangun kesadaran dan perilaku itu juga dapat membantu memperbaiki interaksi dan hubungan dengan orang lain. Egoisme dapat merusak hubungan dan mempengaruhi kesejahteraan mental juga loh Sobat Pio. Namun dengan kesadaran, empati, dan kemauan kita untuk berubah, itu dapat mengatasi sifat egois. Membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung harus dimulai dari langkah kecil, buat ngehargai diri sendiri dan orang lain. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Biar Sobat Pio nggak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Indah pamit, well, goodbye.